Baik, seperti yang kita tahu di Provinsi Jawa Timur, yang sudah lulus passing grade ini yang akan membutuhkan formasi sebesar 8.588. Nah, ternyata total formasi yang dibutuhkan, yang diberikan maksudnya, ada 4.525. Tentu ada gap yang sangat besar antara 8.588 dengan 4.525. Masih kurang 4 ribuan ya. Nah, setelah saya searching dari beberapa berita, ini ya, lulus PG-nya sekian, formasinya hanya sekian nih. Ini yang cuma saya dapat hanya di sini nih, dari Kompas 21 Juni 2022. Karena apa? Pemprov Jatim minta guru swasta lolos P3K tak dipindah ke sekolah negeri. Nah, di sini nih. Ini langsung dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Insinyur Wahid Wahyudi. Sini Pemprov Jatim mendukung penuh kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK bagi guru yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan guru honorer. Namun, ingat, Pemprov Jatim juga mengusulkan agar ada perubahan aturan dalam kebijakan tersebut. Salah satunya adalah tetap menempatkan guru swasta yang lolos P3K di sekolah swasta atau sekolah asal. Nah, saya jadi begini Bapak Ibu ya. Apa jangan-jangan dengan tetap ngeluarin formasi hanya sekitar segitu, guru honor swasta bisa berada tetap di swasta gitu. Ya, ini hanya prasangka ya Bapak Ibu. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan ada hal positif dan negatif dari kebijakan terkait P3K tersebut. Sisi positifnya, kesejahteraan guru lebih meningkat jika lolos P3K dibandingkan dengan tenaga honorer atau guru swasta, kata Wahid saat dihubungi Kompas. Kemudian kualitas SDM akan lebih mumpuni sebagai tenaga pendidik, sebab ketika mereka mengajar di sekolah negeri akan lebih sering mengikuti diklat untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang guru. Gitu. Memang sih positifnya kalau P3K di sekolah negeri ya terjamin segalanya gitu. Dari pelatihannya, dari kualitasnya akan terjamin. Untuk peningkatan SDM relatif lebih terjamin karena dia bekerja di sekolah negeri, maka bisa mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara bertahap dilakukan, ujar Wahid. Adapun jika melihat dari aspek negatifnya, guru-guru berkualitas di sekolah swasta secara otomatis akan dipindah ke sekolah negeri jika lulus P3K. Dengan demikian, sekolah swasta akan kehilangan guru-guru potensialnya, sehingga peserta didik maupun lulusannya tidak bisa bersaing dengan siswa dari sekolah lain, terutama sekolah negeri. Nah, jika sekolah swasta kehilangan guru-guru terbaiknya, maka tidak akan mudah bagi pihak sekolah untuk mencari pengganti guru yang sepadan. Apalagi kalau guru itu produktif seperti di SMK swasta, misalnya guru teknik kendaraan atau guru visual. Itu kan tidak mudah mencari penggantinya, kata Wahid. Itu ternyata mungkin ya, ini kan seuzon saya gitu. Kenapa nggak 8.000, kenapa 4.000, biar nanti guru swasta ya tetap di swasta. Tapi semoga nggak kayak gitu deh. Semoga ini nggak bener seuzon saya. Apabila semua guru swasta yang lolos P3K harus pindah ke sekolah negeri, maka perbedaan kualitas antara pendidikan di sekolah negeri dan swasta akan semakin terasa. Sehingga kebijakan ini akan membawa dampak disparitas kualitas pendidikan antara negeri dan swasta yang semakin besar. Kemudian lanjut Wahid, rata-rata banyak guru swasta yang dinyatakan lolos P3K, sementara guru tidak tetap atau guru honorer banyak yang tidak lolos P3K. Oke, baik ya. Dengan asumsi seperti ini kita bisa membayangkan ya sebenarnya apa istilahnya begini. Dengan 4.500 aja yang lolos, itu kan seperti gini. Oke, THK 2 dan honorer negeri masuk deh. Yang swasta ya biar tetap stay di sekolahnya gitu. Meskipun dengan dalih seperti ini. Semoga ini enggak ya. Semoga seuzon saya ini enggak bener gitu. Dengan banyaknya guru honorer di sekolah negeri yang tidak lolos P3K, maka tempat mereka akan digantikan oleh swasta yang sudah lolos P3K. Nah, agar guru passing grade
swasta ini nggak masuk ke negeri dan guru negeri ini nggak ditendang dari sekolah, maka ini diamankan. Saya kok mandangnya gitu ya, astagfirullah. Ketika itu terjadi, guru honorer di sekolah negeri tidak mendapat bagian jam mengajar karena jam mengajarnya sudah diambil oleh guru pendatang dari swasta. Jadi P3K yang sekarang ini adalah dari sisi sekolah swasta juga menimbulkan masalah, dari sekolah negeri juga menimbulkan masalah. Ucap Wahid. Perubahan kebijakan. Pemprov Jatim, kata Wahid, sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada perubahan aturan terkait kebijakan PPPK ini. Nah, kebijakan PPPK ini sangat baik tentu, tetapi guru yang di swasta harusnya tetap mengajar di swasta. Guru di negeri tetap mengajar di sekolah negeri sehingga tidak mengganggu kondisi dan kualitas pendidikan di dua sisi ini, negeri dan swasta. Dengan demikian, lanjut dia, kesejahteraan guru swasta lebih terjamin dan keuangan sekolah swasta juga terbantu karena gaji guru swasta ditanggung pemerintah. Ia menambahkan jumlah sekolah jenjang SMA dan sebagainya di Jawa Timur didominasi oleh sekolah swasta. Menurut dia ada sebanyak 78% sekolah swasta, sedangkan sekolah negeri hanya 22%. Jadi Bapak Ibu, memang ya kalau diucapkan memang seperti ini. Tapi takutnya begini, dengan dalih ini akhirnya pemerintah ngitung nih yang lulus THK 2 dan honorer berapa ya, sekian. Kemudian yang swasta sekian. Gimana caranya swasta ini nggak ke negeri, akhirnya ya ditutup aja nih biar nggak ke negeri. Kayak gitu deh. Semoga seuzon saya nggak bener gitu. Semoga nggak bener, semoga nggak bener. Saya mikirnya semoga nggak bener. Oke, cukup sekian beritanya. Jadi semoga ini jadi berita yang, ya semoga jadi berita yang benar, tapi seuzon saya jadi yang nggak bener gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.